Sebelum first pick deny dulu. hero-nya, first dulu. Side-nya dulu yang di-deny. Dan Broken Walls yang menjadi map kita. Uh. Flip Console dan juga Om Wawa. Oke, ini yang saya tunggu ya. Broken Walls. Iya, iya, Dari iya. Ya. di belakang Kramer bolong nih di awal-awal. Sebenarnya itu bisa dimaksimalkan kalau kalian ambil purple duluan, terus ke sana. Iya, rotasinya jadi lebih cepat kan? Lebih jadi cepat, ya. movementnya itu lebih singkat. Soalnya ada jalan pintas lah, kayak ada shortcutnya gitu. Yap. Gak usah muterin batunya. Dan untuk ban, Payback time. Movius, Fanny, Parsha. Ini udah ditutup sama EVOS nih. Ya, dan chip ditutup juga di sana. Oh, berarti udah emang fix ya sama hal itu ya? Ya, memang mahal sekarang chip. Ya, intinya dia free level 2. Free level Buat 2. chip. Sejauh mata memandang ya, Flip Console dan juga Om Wawa. Iya. Kalau kita ngelihat Broken Walls kan gambarnya Johnson. Ah, Akankah? tidak sih jawabannya. Langsung saya bilang aja sekarang tidak, ya, tapi one lepas. Wait, 1-1. Marksman yang dari kemarin sering banget di-ban kan? Yap, Sekarang dilepas, tapi gak mungkin Onyx lepas ini tanpa alasan Om. betul. Pasti betul. mereka juga udah punya something yang dipersiapkan. Ya. Yang kita belum tahu apa. Nah ini dia nih, melihat one-one yang dilepas. Menandakan bahwa satu hero yang bisa makan depan ini bakal jadi kunci kemenangan lah untuk EVOS. Kalau mereka mau ambil Chusin yang memang masuk ke dalam Pryo Band juga berulang kali ya. Versus 1-1 Om. It's okay kalau mau Chusin. Wow! Ini dia Papi Pu. Ya, level 4 akan jauh lebih agresif ya level 4 ya. Dan Bisa itu Wah, hyper carry abis ini. Isansin isi bihun. Waduh, Papi Papi Pu. Cuma gue kemarin sempat ngeliat Angela mid. Angela di mid. Ya. Bisa juga. Karena favornya kan di nerf ya. Iya. Rom favor tuh yang heal-nya kan dikurangin. Iya. Jadi kayak nggak terlalu gimana-gimana. Ya, dan memang ya mending kalau memang dia ada di mid, ya romernya kasih yang agresif jadi bisa cepat buat snowball dari gold XP-nya dia. Ya, biar tetap ada yang bisa ngebuka vision maksudnya. Betul, betul. Tapi belum pasti ya. Belum pasti. Ya itu kemarin karena baru patch juga kan. Orang-orang masih explore lah. Khalid, Chusin. Nah, kalau Chusin di EVOS gue lumayan oke Om. Ya. Kalau di Onyx tadi berat banget sih lawan one-one. Ya, tapi aku ngeliat 3 pick EVOS ini bagus semuanya. Iya, oke Kayak banget. Khalidnya bisa cepat level 4 misalnya. Ya. Atau goldnya lebih di atas juga. Ya. Chusinnya pasti sustain kan, kalau mau di burst juga agak sulit untuk di early-nya. Ada one-one apalagi. Itu dia. Dan di sini hadirnya one-one ini bisa dicegah sama Angelanya juga kalau siapapun yang terkena impact dari crossbow of time. Ya. By the way, kali ini juga sebagai bentuk deny pick sih menurut Iya, gue. jangan Quick- sampai dikasih ya. Quick Sand Guard, crossbow of thing, wah cuman terbang doang gitu, gak ada damage nya. Iya. Sama kayak kena winter gitu. Iya, cuma Winter bedanya gak ada. ini bisa digebuk, bisa di-cancel sih. Mungkin kalau butuh balan Gatot Kaca deh. Jatuh. Atau Cici dulu. Cici dulu. Biasanya Om, ada Isansin, gold lane-nya fighter Om, biasanya. Bisa ya, bisa dipakai ya. Ini di ban aja gak sih biar aman Om? Siapa? Ban aja Rubinya, Rubinya ya. untuk EVOS. Main ganggu soalnya kalau buat Ruby. Itu dia. Wah ini untung bukan expanding river. Oh, baku hantam terus ya. Ruby expanding river sih, I will choose my own rotasi Om Rubinya Om. Biasanya dia telat jalan, gak Cepat telat dia. lagi dia. Kita sebenarnya masih butuh tahu ini untuk Onyx siapa lagi nih yang bakal ke belakang selain Cici atau misalnya Insurgent juga. Karena mereka harus all in kan buat kejar one-one-nya. Ya, harus ada burst juga yang pasti ya. Kalau stopper cuma suppress yang bisa pegang sebetulnya. Tapi kayak gold lane-nya better ke marksman juga, Om. Kayak Iritel misalkan. Ya, Edital bisa kalau Langsung memang mau di-ban tapi. menangin lane-nya ya lawan. Atau head-to-head-nya setara lah lawan one-one juga. Fredrin menjadi last band yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx itu sendiri. Dan memang masih belum terlihat adanya sosok jungle ya yang dipegang sama EVOS. Lancelot masih ada. Hayabusa juga ada. Itu dia. Lawan Assassin, ya ada Angela masih bisa-bisa juga menurut gua. Atau kalau kita geser lagi ke jungle yang kayak tank gitu, Om. Akai, Akai ya masih ada juga. Orguin mungkin. Dia bisa nangkep satu juga kan. Sementara dari Onyx, mereka harus pick duluan, munculin dulu nih. Mid-nya kah? Atau Ya. langsung ada dikasih tahu aja nih? Atau Cicinya Angelanya, kemana? bener, atau Angelanya yang di mid. Buka satu tank lagi dulu, Romer. Oh ini bisa flex sih. Kalau Grok di misal. sini dia pick Ruby Om. Berarti Angelanya flex, Ruby-nya flex. Ya betul. Ruby kah? Ambil dulu sekarang. Dan di early bisa untuk makanin one-one sih. Walaupun memang one-one untuk lawan marksman yang lain dia pakai Inspire bisa ngelawan balik. Tapi kan ini lawannya Ruby punya spell farm. Iya dan di rotate pasti sih. Atau ya tukernya Cici di gold lane.
Tapi ini dia Broken Wall, tidak ada batasan tembok di area jungle. Membuat hero Yisansin akan diuntungkan karena lebih mudah untuk melakukan rotasi farming. Ini perpindahan dari jungle satu ke jungle lainnya akan lebih mudah. Lebih cepat ya. Tuh, Prestosnya juga bisa nge-backupin biar bisa lebih cepat. Bisa jadi buat damage. Ya, Prestosnya, dan bisa buat disimpan aja gitu loh. Dia tembus dinding aja jalan. Bisa. Gitu, jalan. Dan aku malah ngelihatnya potensi One gak ada wall itu sih. Dia nggak usah repot-repot untuk pindah-pindah ke tempat yang mungkin sulit ngegapai orang. Bisa. So, Lunox go? Wow. Eh, Atau mid, mid juga bisa. ini memang Flex ya. flex om. Ya. Yang di flex sampai akhir berarti Angelanya juga ya. Jangan lupa Angelanya masih belum ketahuan kemana. Betul. So, EVOS. Mereka harus tunjukin jungle-nya sekarang. Bersama dengan harusnya sama X-Pillar. Lapu-lapu. Dan Guinevere. Guinevere yang tadi udah sempat kita bahas juga ya. Hero yang akan mulai laris dan Yap. terbukti om Guinevere. Sangat sih dengan pasif yang memang sudah di-up juga semasa hotfix ya. Bukan dari patch yang kemarin, tapi hotfix yang 2 patch kemarin. Yap. Itu membuat Guinevere 3 kali hit full dari pasifnya bisa langsung fire coin. Itu dia, memudahkan sekali ya untuk Betul, angkat user-user. orangnya. Bener. Oke. Dan ini selain hadirnya Gwyn yang bisa memberikan satu surprise, aku pikir harus memaksa ada yang pakai Purify juga om. Bisa Yap. juga, tapi last pick. Chow. Chow. Yap. Oke, Angela mid lane. Nah ini. Karena dari Chow juga ini bisa cepet kaya kan. Yap. Kayak screeningnya dia enak. Ngeliat musuh juga gampang dan bisa escape dengan mudah. Oke, 10 hero yang sudah muncul. Dengan adanya Angela mid lane. Kita bahas Angela bahkan dari match yang pertama nggak muncul sama sekali. Sekarang muncul di tangan Onyx, di tangan Suns. Apakah ini jadi positif atau negatif? Suns terkenal dengan agresifnya loh. Yap. Sekarang dia harus menempel ya sekarang ya. Nempel ke Kairi. Pemain hero support. Yap, support. Akan menjadi support system ya, entah itu untuk Kairi atau nantinya untuk Skylar itu sendiri. Oke. Dan ya kita akan lihat seperti apa nanti permainan Angela yang baru 20 detik cooldown. Oke, memasuki match kita yang kedua, game yang pertama, unbeaten. Masih menjadi status untuk Onyx. Tapi untuk EVOS, mereka berjuang mati-matian untuk bisa menumbangkan Onyx di leg pertama. Untuk itu, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow, full house dan kita bakal masuk ke dalam Land of Down. Untuk farming sebenarnya dua-duanya terbilang ya lumayan cepat. Gak lama-lama banget ya. Guinevere pun karena ada dibantu pasif. Dia ngebantu banget. Veteran versus veteran kali ini. Yap, dengan statistik yang sama bagusnya sih bisa dibilang tadi. Albert dan Kairi. Ya, kita lihat levelnya. Udah level 2 tuh. Bahkan Kiboy lihat levelnya di atas Suns. Mhm. Karena memang mekanisme romer yang baru ya seperti ini. Ya, bahkan udah mau coba untuk ngerusuk ke arah Ki itu sendiri. Masih aman. Masih aman. Dan untuk gold lane, Lunox ini juga salah satu hero yang bisa aman di level 4-nya ketika berhadapan dengan One. Hampir melihat, Ada satu Jet Ninja yang bakal coba untuk dihantarkan. Bahkan Ki yang bakal coba terangkat dengan Elevator Flame. Woi. Tapi Ki first blood untuk Suns. dia tahan flickernya, nggak mau dibuang. Karena kalau nggak ada flicker berarti turtle pertama, kali itu no flicker. Yap, kan sulit ya untuk menyesuaikan nanti dengan raging Phantom SB positioning. Tapi lihat bagaimana Kairi akan memaksimalkan mungkin ya efek dari Broken Wall. Tidak sih, sebetulnya ini hanyalah farming pattern biasa dari Kairi juga. Ya, dia curi satu ya. Hmm. Satu jungle dan sebenarnya kalau dilihat dari level, Albert pun level 4 duluan. Ya. Cuman tergantung gankingnya ini bisa atau enggak. Ya, nah ini nih yang membuat mudah sebenarnya di belakang Kramer ini ada Broken Wall ya, karena bolong itu. Aman. Aman. First item foto nggak sih Angelo? Yep, Udah ada Enak Magic banget. One kan? udah pasti. Dan juga ya mungkin nanti kita harus melihat nanti bagaimana perebutan dari Turtle ya, karena kan bolong juga nih jalan di belakang Turtle. Dan hati-hati karena ya kalau ngeliat dari Angela pasti kuat lah siapapun nanti yang dimasukin. Yap. Cuma lapu-lapu di turtle pertama juga strong banget. Itu dia. Bakal bisa untuk ngejaga pattern yang coba dilakukan oleh anak-anak. Clear bertiga. Yap, bakal coba untuk maju ke depan. Randy bakal menjadi garda terdepannya. Dan untuk Turtle diamankan secara cuma-cuma untuk Albert. Ya gagal ya tadi untuk counter setup. So Kairi dia kembali ke jungle-nya. Retribution-nya pun masih ready. Karena tadi vision-nya nggak dapet. Yep. Dan sangat tenang ya sebenarnya untuk tempo permainan kecuali first blood yang terjadi juga. Hanya di menit-menit yang pertama juga. Bagian topnya ini masih adem ayem antara One dan juga Lunox ternyata. Balik ke farming aja dulu ya. Oh,
Tapi sepertinya Ki bakal coba untuk ngasih pressure kepada Skylar. Aman lagi. Hanya ngasih info harusnya. Oke, let's see dari emblem talent dan juga emblem fighter ya. Sama-sama fighter. Agility juga dipakai. Aku penasaran sama Angela sebenarnya nih. Mage, Fire, Birkin Hunter. Oke, Diskon ya. ya diskon. Karena sebenarnya dia karena akan hair guard terus nantinya, lane-nya akan tinggal-tinggal juga om. Itemnya bakal lumayan lama sih, apalagi nggak ada item romnya kan. Ada talent prediction by GoPay. Lim versus everybody. Wih, di kelas. Oke. Yang lainnya juga mungkin masih setuju lah dengan Onyx yang belum terpecahkan kan buat match rate mereka. Yang terakhir kali. Tapi ya ini ngelihat bagaimana Sans, Angela itu kan lama banget clear ya. Dan aku suka banget dengan pemilihan pada cowok yang diambil sama Onyx. Butuh bantu clear cepet, butuh rotasi cepet juga. Oke. Dan sekarang dengan ada special migration yang dilakukan, belum ada file requirement. Oke, tapi ini harus berhati-hati dengan Erlan yang menyelesaikan corrosion juga ya. Kayak kalau tidak diganggu ini untuk di top lane-nya atau di gold lane-nya, EVOS bisa jadi mereka juga akan punya jawaban nanti ketika menginjak late game. Ya dia ya hati-hati sama Skylar juga sih sebenarnya. Karena Skylar sendiri pun gua rasa lumayan akan jadi bom waktu om. Yep. 2 item Lunox, Darkening, Order Brilliance di waktu bersamaan. Itu bakal jadi masalah juga untuk EVOS. Ya, tapi tempo permainan yang sangat pelan sekali sedang kita saksikan sekarang. Bagaimana semuanya masih berjuang ya ini untuk menyelesaikan itemnya terlebih dahulu. Dan Skylar-nya hanya bermain defensif dulu. Ini pastinya sadar kalau dia mencoba untuk bermain agresif, akan ada crossbow of tank juga yang bisa pecah. Ini kalau temponya pelan gini ya, Onyx lebih untung gak sih om? Dia farmer loh. Yap, ada Isan Shin. Terus juga masih ada nanti misalnya Skylar kalau jadi. Lightning Treant first item, Skylar. Menarik nih dari Lunox-nya. Dia mengutamakan burst damage terlebih dahulu. Wah, ada konsil. Kiboy bakal coba untuk ngejar, bakal di backup dengan Reggie Sensor. Tapi ini Ki yang ditendang dengan The Way of Dragon. Follow up pada Skylar, 1 poin kini didapatkan. Ada flicker dan Skylar. Masih selamat dengan Bureau Bordernya. Bahkan dari Randy kali ini bakal terpincut begitu saja. Walaupun crossbow of tank berjalan, tapi Erlan tetap tidak bisa selamat. Bahkan 4 player dari EVOS gak ada yang bisa bangun. Kontes objektif yang langsung terlihat Onyx. Mereka memang dengan tempo yang pelan namun di objektif mereka tetap galak. Yap, mereka ambil ya turtle yang kedua juga dan bahkan mereka kehilangan turtle yang kedua tapi mereka menang secara team fight dengan menyapu pemain-pemain dari EVOS. Dan lihat bagaimana goldnya tiba-tiba swing untuk keunggulan Onyx yang cukup jauh meski mereka kalah objektif. Ya. Farming pattern dari Kairi juga tadi nggak putus sama sekali soalnya om. Masih ada ya. Lancar banget. Thunderbell first item buat Ki. Di bagian topnya satu suara bentuk dari Onyx di sini. Bagaimana tendangan dari White Dragon yang diciptakan dari Kiboy tadi itu mengubah segalanya. Ya. Makan depannya ya. Mau Lunox juga sih, jadi make sense banget. By the way Lunox-nya sekarang ya lagi Darkening dia bisa starlight push loh. Iya. Jadi safety banget. Dan udah punya lighting, itu dia sih masalahnya. Nah, yang serem juga sebenarnya bagaimana Flash of di Oasis dari Suns ini akan nge-backupin. Mau Cici pun cepet nanti dia keluar bisa join team fight untuk second team fight. Dikejar sama Kiboy, sosok dari Albert, bahkan sekarang The Way of Dragon ke arah belakangnya itu Randy menjadi targetnya. Randy dalam sedikit masalah. Tapi dengan satu The Way of Dragon keluar, ternyata Onyx masih coba untuk maju dan King-nya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan Special Migration, Fire Requiem dan akhirnya Skylar termakan di tangan Albert. Lantern Flare coba untuk dikumandangkan, mencoba untuk mendapatkan di garis terdepan. Kiboy. Tapi Randy dalam masalah dan sekarang Kyrie 1 point kill menambah pundi-pundi untuk dirinya. Mau di dive Lutfi. Masih mau dipaksa lagi Erlan. Erlan. Erlannya sih dalam kondisi yang tidak prima. Erlan yang bakal coba untuk dipus. Erlannya ketahuan. Erlan benar-benar tidak ada jalan pulang. Rondel gua ada mana, bahkan sekarang lagi Albert. Oh, Masuk. kena Special Migration dan itu dia. Lutfi gak selamat. Raging Sandstorm menjadi follow up. Tapi gak ada follow up damage lagi dari Albert. Retribution untuk Albert ya. Turtle ini bakal di set up juga informasi sudah diberikan. Cuma gak dilepas ternyata EVOS. Mereka masih mau delay Turtle ya. Yap. Oh, Kiboy agresif banget. Dia benar-benar tahu banget kapan dia bakal coba untuk menendang. Siapa ya? Dan take over tanpa retri bahkan. Kayaknya harus mau dilepaskan untuk Onyx sendiri. Karena tanpa kehadiran dari Lutfi juga mereka tidak punya badan dan sepertinya yes, EVOS akan mendapatkan perfect natural objective. Wow, perfect Turtle. Apakah lagi-lagi om early game menjadi celah untuk Onyx? Seharusnya tapi goalnya mereka masih leading sekarang. So far ya masih so-so lah ya. Untuk EVOS yang memang mereka sedang berjuang untuk bisa keep up dan akhirnya mereka juga bisa mendapatkan top Tara. Dan ini dia
Kalau sampai memang dibiarkan untuk Erlannya jadi akan merepotkan Onyx nanti ketika menginjak late game. Tapi ditukar di bawah sih harusnya. Bakal coba untuk ditukar. Walaupun Randy dan juga Rondel udah siap di sana. Dan hati-hati bukanya susah banget tau. Randy ya dia bisa zoning. Cuma menurut gua nggak bisa zoning Skylar. Skylar bisa order brilliance. Dia bisa aman juga kan. Jangan lupa ya, dari tadi yang kena tendang pun itu Randy jadi orang pertama. Makan depan ya. Ya, makan depannya siapapun yang diambil di setup nanti disambung dengan Skylar. Front to back itu bisa jadi jawaban juga untuk teman-teman dari EVOS. Cuma dari kondisi gold yang bedanya cuma 1400 ini menurut gua mid game-nya bakal lumayan chaotic. Dari keduanya berarti bisa team fight. Ini dia. Langsung agresivitas bakal dipertontonkan. Siapapun bakal dimakan oleh Keyboy? sosok Keyboy dan akhirnya gila. Terkena impact dari The Way of Dragon. Follow up dari Kyrie Translate yang mematikan dan Keyboy langsung bisa dilumat di tangan Rondel. Satu ditukar satu ya, Romer ditukar Romer. Cuma source skillnya sekarang Keyboy no flicker, sedangkan Randy no flicker juga. Pertukaran source spell om. Dan masih cukup aman ya untuk EVOS tadi. Secara audience prediction kita ada di tangan Onyx 66% nih ya. Tapi secara di lapangannya EVOS masih sanggup untuk bisa juga nih mengimbangi permainan yang sedang dibawakan oleh Onyx. Ya, tapi bukan menangi ya, masih mengimbangi. Mengimbangi aja dulu. 50-50 jadinya. Dan hati-hati juga, power spike dari One ini mungkin di late game akan kuat banget. Kecuali Lunox-nya yang bisa ngimbangin om. Ya, atau tergantung intercrown cepat kah juga bisa coba diselesaikan dengan pemain Onyx. Ya, karena bukan hanya sebagai burst dari crossbow of tank sih gue rasanya. Basic attack-nya itu loh om, dan movement speed-nya dia. Karena lompat-lompat kan, jadi itu benar-benar bisa unggulin dari late game-nya. Skylar punya Holy Crystal yang second item. Iya. Damage-nya makin gila lagi harusnya dari Skylar. Tapi Erlan, dia masih belum diajak main sepertinya. Dia masih coba untuk farming terlebih dahulu. Apalagi ada Lord yang pertama. Oke. Bahkan kalau ngelihat dari Lord-nya, ini bisa di set up lagi sama teman-teman dari EVOS. Cuma nggak bakal di-commit sih, karena atasnya juga udah lumayan lancar nih. Sans-nya pegang lane. Nggak bener-bener yang join langsung ke team fight. Yap, dan ini bagian belakang dari Lord yang memang kosong ini yang membuat agak sulit ya akhirnya ya. Karena sisi celah kosong dari dinding yang seperti ini akan membuat pemain yang ada di tengah area dari Lord ini akan bisa langsung dipin di tengah-tengah. Oke. Mulai melakukan satu setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx dan EVOS. Rondel dalam keadaan yang cukup kritis. Tapi sekarang dengan adanya Lantern Flare dan juga Fire Requiem, ternyata hilang sudah Lutfi. Tapi itu dengan adanya Rondel. Dan bahkan satu momentum bakal diciptakan, ada hardcut yang masuk dalam tubuh Kyrie untuk lebih lambat tiba. Tapi ternyata Albert memenangkan kontes Retribution. Wow, Retribution dari Albert yang mampu untuk mendapatkan Lord-nya. Tapi lihat dari gold-nya ini masih mepet terus om. Sekeras ini pertarungan di patch terbaru dengan map baru juga. Onyx, EVOS keduanya sama-sama kuat. Ya, pencurian dari Lord tadi yang memang sangat-sangat tepat sekali ya yang berhasil dilakukan dengan EVOS. Sekaligus untuk menetralkan ketika mereka sedang terdesak, dan sekarang dengan adanya Lord tersebut ini mereka akan bisa mengejar ketertinggalan gol dan bahkan bisa mencoba untuk mengajak tim fight agar mid turret tengah Onyx hilang. Kuat banget ya untuk masalah objektif ya. Bahkan tadi aku dengar Mas Ade ngomong absolute cinema Albert. Dan ya, untuk sekarang dari arah depan dengan adanya satu jet kundo dihantarkan hanya untuk defensif area tengah aja. Oke. Ini udah mulai jadi juga power spike dari Kyrie. Dan nggak boleh sembarangan. Hati-hati. Karena Lord-nya ini juga bakal lumayan bahaya. Udah charge juga nih. Walaupun under menit 12. Oke. Dengan Lord yang coba untuk dipegang oleh EVOS, Erlan masih mencari posisi yang lebih baik. Raging Sandstorm agresif. Dan order udah dikeluarkan, tapi di arah depannya crossbow of tank Erlan berhasil mendapatkan ke arah Lutfi. Yap, masih bisa mundur juga EVOS. Mereka harus berpuas diri untuk mendapatkan satu inner turret di bagian top lane. Mulai dibongkar kali ini pertahanan dari Onyx. Ya, mungkin harus lebih sedikit menahan juga ya untuk EVOS yang mereka sudah cukup leading sekarang. Dari itemnya juga untuk Albert sendiri. Ada Randy dalam masa tapi Fire Requiem dan juga Special Migration. Ternyata Randy yang termakan habis oleh teman-teman Onyx. Satu pick off yang mahal. Onyx, mereka dapat 1 point kill dari cara mereka defense juga. So far Onyx sampai saat ini mereka
kuat banget ketika high ground defense. Yep. Tapi Council Keyboy. Oh, Keyboy bakal mencari momentumnya. Reggie Sandstrom untuk defensif saja. Siaman ya. Dari segi item Om, sekarang udah mulai di power spike, lihat item dari Kairi. Yap, Kairi yang memang sudah masih cukup unggul ya dari awal yang belum bisa dikejar juga. Dan di bagian topnya di sini, bagaimana dari Suns-nya selalu bisa menjalankan lane yang jauh dan nanti dia hanya akan join ketika dia punya hard guard juga. Mungkin matanya kita harus melihat ke arah Lupi, karena Lupi adalah pemain yang selalu diisi juga dengan hard guard milik dari Suns. Ya, itu ada kombinasi yang mungkin dulu kita sering lihat juga ya, Lim dan juga Om Wawa ya. Dengan Cici masuk Angela. Tapi kalau misalnya tadi kayak ngeliat di objective floor, kayaknya udah boleh-boleh masuk ke Kairi. Wah ini heal-nya juga udah lumayan kencang berarti dari Angela ya. Yep. Karena magic power-nya udah dinambahin juga Om Holy Crystal. Dan ya dengan adanya broken walls yang kita lihat di sini, ini masih cukup membantu sebenarnya. Apalagi untuk perebutan di Kiting Lord. Nah ini yang kita lihat tadi, bagaimana Kiting Lord tadi bisa diambil dengan EVOS juga. Karena bisa dimainin dari depan dan juga dimainin dari arah belakang. Benar. Depan belakang bisa masuk semua nih. Dan bahkan satu Keyboy? serangan yang dimakan oleh Keyboy. Kehilangan Immortal, Onyx yang dia benar-benar connect. Tapi Immortal udah cukup untuk membuat anak-anak Onyx maju ke arah depan sebagai sinyal. Dan akhirnya Key menjadi korban dari Skylar. Maka dari Erlan mencoba untuk terbang dengan crossbow offline dan akhirnya Skylar terjatuh di tangan Erlan. Double kill untuk dirinya. Erlan save the day, kali ini memukul mundur pasukan Onyx. Tapi nggak menyerah karena hard guard masuk kembali ke Lutfi. Lebih agresif lagi yang dilakukan oleh Onyx. Mencoba untuk memakan ke arah Randy. Tapi Lutfi sepertinya udah termakan damage-nya dan Lord kembali diamankan oleh EVOS. Lord kedua. Lord yang lebih berbahaya lagi karena tersisa best turret dari Onyx. Namun jangan lupa karena Onyx ini salah satu tim yang defense-nya kuat banget. Ya, tapi dari EVOS sendiri mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut dengan setup yang sangat bagus juga. Mendapatkan 2 pemain langsung tadi, pecahnya crossbow of tank untuk Erlan juga. Dan semakin membuat kayak ketika ada teamfight yang terjadi EVOS, mereka juga masih bisa menang di teamfight tersebut. Bukan hanya mengandalkan adanya kesalahan dari lawan. Ki berani banget nih, dia tahu nih kalau Ki kena Wave Dragon, Albert akan bebas, Erlan akan bebas. Dan targeting dari Onyx ini dipertaruhkan sekarang. Ya. Bersama dengan Lord yang dibawa oleh EVOS. Mereka bakal coba untuk mendobrak masuk ke arah atas. Maka di arah tengahnya menjadi fokus juga. Untuk sekarang, ini bahkan 2 lane push berhasil dilakukan oleh EVOS. Masih bisa bertahan kah Lord di arah top lane. Bawahnya coba untuk dikontrol dan jangan sampai nih 3 best turret hilang. Tapi sepertinya di arah bottom lane bakal direlakan dan bakal didapatkan oleh Erlan itu sendiri dan memaksa untuk teman-teman EVOS. Oke, mundur dulu. Yap. Mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Tersisa yang di mid. Tapi so far Onyx masih bisa bertahan. Ya, Onyx masih bertahan, tapi kita belum melihat adanya mungkin gameplay agresif dari Suns karena dia menggunakan hero-hero yang support. Itu dia, dan ini dia agresivitas yang bakal coba untuk dilakukan oleh Keyboy. Tapi Albert! Pada Rikwaya benar-benar berbahaya bahkan dari Skylar. Dibalikin. Harus coba untuk balikan keadaan karena Randy sekarang terjepit teripit di tangan Kairi. The Way of Dragon. Erlan terjatuh. Tidak ada Legends of Flower dan Albert bakal dikejar. Albert bakal menjadi satu orang terakhir yang didapatkan oleh Onyx. Menyisakan Rondel. EVOS tersisa 1 player saja Onyx. One strike push di Swil. Dan ini bisa aja dilakukan oleh Onyx. Dikejar, Mereka bakal coba untuk masuk. Ada Harkat dan Rondel dalam masalah. Wilson Becker dibuka. Tidak bisa. One strike push. Onyx benar-benar mendapatkan game pertama. Momentum yang terbuat Onyx. One strike push. Satu saja lane yang dibutuhkan. Satu saja team fight yang dibutuhkan Onyx. Membalikan semuanya. Kemenangan yang sirna tiba-tiba di depan mata. Sebuah teamfight yang manis ternyata diupayakan oleh Onyx dan berhasil. Semua berkat kesabaran juga tadi dan bagaimana peran dari Hardguard yang cukup penting. Yap. Itu dia sih. Aku ngeliat Hardguard datang di momen yang tepat. Selalu bisa nge-save siapapun. Bahkan di momen terakhir nyelamatin Skylar gitu loh. Nyaris. Tarik ulurnya sih. Ini level dewa Om, ini tarik ulurnya Om. Ya ini dia ya, sebuah key moment tadi. Bagaimana tarik ulur yang terjadi juga. Yang kita lihat di sini. Dengan pergerakan yang memang cukup bertumpuk. Dan lebih mengunggulkan untuk Onyx karena mereka punya healer di belakang. Bahkan untuk pengejarannya juga memang udah dead end sih. Iya.
Karena nggak bisa kabur lagi, Rondel pun bukan tipikal high ground. Even Rondel high ground, 4 member ini nggak akan kasih gerak. Ya tapi lihat ya bagaimana Suns mengisi, hanya memberikan shield tadi. Terus dia langsung turun juga gitu loh. Jadi ada additional ya, ada orang tambahan lagi. Iya. Di depan bukannya Rondel tadi. Bantu lagi langsung. Gila sih. Tapi ini game yang keras banget ya. Yang Intense, dirasakan intense. sama Onyx. Intense. Kerasa banget tadi ya. Cuma masih nggak semudah itu sih. Tidak Tidak semudah itu. Ya tapi Asli. lagi sih aku ngelihatnya kayak targetnya dari Onyx yang pas Randy ini kan yang selalu jadi bulan-bulanan juga. Dan itu memaksakan mungkin adanya adrenalin juga yang harusnya bisa mundur tadi buat Randy-nya. Tetap maju ke depan. Dan ada catatan yang aku lihat ya. Bagaimana satu Jet Kundo itu selalu memancing adanya Team Raging Sandstorm keluar. Wah itu Untuk tadi kayak defensif. Ki versus Kiboy-nya seru banget sih. Sangat. Kayak mereka sama-sama nahan. Satu nahan Raging Sandstorm, yang satunya lagi mau mancing pakai Jet Kundo. Betul. Wah. Dan pasti, dan EVOS pun mereka bagusnya itu adalah mereka berani buat kontes dan bisa nih kan, nge-steal tadi ada Lord yang bisa di-steal dengan mereka. Tapi kan ya berapa lama nih konsisten untuk bisa nge-steal Lord kalau kayak gitu terus-terusan juga. Betul. Early-nya udah oke ya, Lim sebenarnya mereka udah pegang perfect turtle, Lord yang mereka bisa dapetin. Tapi mungkin yang kemarin kita bahas juga, Hah? untuk ngalahin Onyx kalau mereka dalam kondisi pressure, harus ada 3 lane push yang dijalankan, tapi itu susah banget. Onyx selalu bisa untuk nambal itu semua gitu loh. Ya. Karena memang strategi defensif menurut gue sampai saat ini ya. Di season ini bahkan dari season sebelumnya. Onyx kuat banget. Ya. Kayak yang terbaik sih memang buat Onyx. Karena jarang kita lihat ada tim yang memang bisa bounce back dari situasi seperti itu tadi. Ya itu dia nih. Momen-momen krusial kayak gini nih Om. Mereka tetap tenang dan tahu gimana cara defense Om. Ya, sabar di belakang, nunggu juga. Mainin waktu sih lebih tepatnya. Dan ketika melihat ada celah, mereka berani untuk langsung maju ke depan juga. Ingat itu Angela yang cooldownnya pasti kayak late game seperti ini sudah 12 detik. Itu dia Om. Dia langsung Holy Crystal lagi, healnya berasa Om. Berasa banget. Shieldnya kan emang kena nerf ya. Tapi kalau Magic Power lebih banyak, shieldnya lebih banyak juga. Yeay, dan kamera menuju Kiboy menandakan untuk MVP di game pertama jatuh kepada The Way of Kiboy. Nah ini seperti komennya mungkin ya kalau ada mistake-nya, lihat bro. Lihat Nah ini kita lihat Kiboy MVP. Aduh. Oke, semua dimulai dari awal di mana first blood memang tercipta untuk Onyx juga. Padahal Suns itu pakainya yang nge-heal support juga. Tapi memang ada damage yang bisa diciptakan dari Chow tadi. Dan ya, dari Broken Wall yang kalau kita lihat, karena bisa dari depan dan juga belakang untuk objektif Turtle ataupun Lord tadi. Dari tim, kalau mereka pengen cepat untuk reset, mereka bisa ambil lewat belakang. Itu enaknya sebenarnya untuk map yang sekarang. Albert referee-nya tadi mantep juga. Sangat mantap sekali. Ini di ngadu mulu tadi. Cuman mungkin dari fight-nya sih, mungkin dari lebih satu suara Onyx lah melihatnya. Oke, targetingnya pun nggak kalah bagus. Tapi invade jungle-nya Onyx pun nggak ragu-ragu dia. Menit 6 mereka udah coba untuk tabrak. Yap. Ya, tapi ada harapan sih sebenarnya di tangan Ipos yaitu Erlan. Erlan ya tadi ya. Iya. Ya dengan one-one-nya juga. Nah ini fight yang sempat kan keambil Lord-nya dengan EVOS tadi. Jadi ya. Dan gue suka sih ini ketika mereka defense nih mereka bisa pancing. Tapi nggak ada korban. Gitu-gitu terus dong Onyx. Ya. Dan mereka sabar banget. Ketika mereka tahu mereka lagi kalah jumlah pun mereka masih tetap berusaha untuk memancing tapi tidak overcommit aja. Ya ini mungkin jawaban kenapa One dikasih secara cuma-cuma di first pick. Tapi jujur ya ngeliat one kayak gini serem juga sebenarnya buat Onyx. Lumayan Om. Iya Benar. Om. Karena sampai ada satu mistake saja yang dibuat dengan Onyx itu one-nya pasti bisa merajalela. Ya, tapi ya mungkin karena kekompakan juga yang kalau kita lihat dari pemain-pemain Onyx sendiri mereka cukup stabil untuk bisa menjaga jangkauan mereka dari one-one. Target mereka adalah mungkin punish Randy-nya dulu di awal-awal atau pancing ada tim fight biar Randy-nya juga maju jadi Randy yang nge-punish. Iya. Momen terakhir gila banget sih Kiboy-nya. Pas banget tuh dapetin ke arah Erlan-nya. Dan ya itu tadi pas nggak ada debuff lagi one-one ya kan. Dia udah pakai debuff pertamanya pas kena tabrak sama kapalnya Kairi. Dan itu dia. Dari segi item sebenarnya kalau ngeliat dari Randy pun ini udah langsung ke item defense Om. Satu damage doang War X. Ya, War X ya. Suns, fleeting time. Ada di sana. Masih ada fleeting time juga dia nih ya. Masih Flash of the Oasis, Solid Crystal dan juga Divine Glaive. Jadi memang main Magic Shows juga, main cooldown. Cooldown dikit. Glaive loh. Divine Glaive. Sekali disembur temannya ke heal lebih besar, musuh juga ada damage ya. Keras langsung ya. Yap. Ini cooldownnya udah mentok ya. 10, 15. Ya, Cukup udah lah. Cukup lah. Cukup banget bahkan. Kiboy juga tadi tiba-tiba Kiboy punya Immortal loh. Yap. Dia kayaknya jual Silence Robe deh. Dia ganti Radiantnya tadi ya.
untuk ke Immortal. Dan jangan lupa Lutfi yang selalu diisi dengan Sans kan di early juga. Ya, kalau kombonya memang di awal kan better sama Cici. Ya, Cici Angel lah di awal-awal. Karena ya extra movement speed akan memudahkan Lutfi ini untuk bisa ngejar dan sembari ada regen HP juga dari efek heal. Kalau dalam kondisi darurat baru masuk ke Skylab. Ya, tadi sempat kita lihat darurat ke Kairi tadi. Ke Kairi. Ada tadi Kairi juga. 911 Sans. Jadi melihat Sans tipikal yang support gini masih tetap on point ya. Iya, agak normal tapi ya udahlah ya. Sans tetaplah Sans. Iya, karena hero-nya juga. Iya, hero-nya kan nggak bisa kayak dia maju tiba-tiba flicker ke depan. Tadi Iya. ada masih. Ada ya, depan masih? aja closingan. Closingan. Oh iya, dia masuk, dia keluar nanti. Closingan. Aku ikut itu. Boleh, boleh. Cuma ya mungkin kredit untuk Erlan ya. Karena dia ya, tadi udah setuju. well farm juga. Posisinya lumayan oke sih, lumayan fine sampai di momen terakhir aja tadi. Yang lumayan terekspos dan keyboy sih. Targetingnya itu matanya di Erlan doang. Iya. Kayak benar-benar pas juga. Karena secara objektifnya, EVOS mereka menang jauh ya. Perfect loh. Dari turtle-nya, dari lord-nya, turret-nya bahkan mereka sempat unggul juga. Nah ini nih, menurut dari EVOS sendiri adalah decision making ketika menginjak ke late game. Itu yang mereka lack off. Setidaknya buat sekarang ya. Ya. Ini jadi PR tersendiri ya ini bagaimana caranya mereka nanti bisa lebih fokus untuk membalikan keadaan kayak tadi. Sebenarnya ada momen-momen yang mereka bisa balikin. Iya. Benar. Ya, harus reset lagi. Bahkan sampai akhir game goldnya cuma beda 2000 kita. Ya 2000 pun itu karena meledak semua kan, yang 4 yang tumbang itu. Ya. Makanya langsung mereka bisa kejar tadi bottom mid-nya. Harusnya ya